Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafian Destra Menka dengan NIM 111910296, kelas MA 19A1, konsultasi KWU. Di sini saya akan membawakan materi dengan judul Pengantar Kerjasama Internasional. Kerjasama internasional adalah hubungan antara suatu negara dengan negara lainnya, baik secara bilateral maupun multilateral, melalui kesepakatan tertentu, dengan memegang prinsip keadilan dan saling menguntungkan. Faktor terjadinya kerjasama persamaannya yaitu persamaan kawasan geografis, persamaan dasar-dasar kebudayaan, persamaan nasib, persamaan ideologi, persamaan sumber daya alam. Perbedaannya, perbedaan sumber daya alam, perbedaan ilmu dan teknologi, perbedaan iklim dan kesuburan tanah, perbedaan jumlah penduduk. Tujuan kerjasama internasional: memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang dan jasa, memperluas pasar hasil produksi barang dan jasa, mendorong peningkatan produktivitas, memperluas lapangan kerja, mengurangi ketimpangan negara maju dan negara berkembang, menambah devisa negara, dan mendistribusikan manfaat sumber daya. Ada sisi positif dan negatif. Positifnya, mempercepat pertumbuhan ekonomi, menghilangkan hambatan perdagangan internasional, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Lalu yang terakhir, memperkuat posisi perdagangan. Sisi negatifnya, yang pertama ketergantungan, kedua salah penerapan atau penggunaan teknologi, yang ketiga mendorong masyarakat hidup konsumtif, lalu yang terakhir intervensi asing terhadap kebijakan ekonomi Indonesia. Bentuk-bentuk kerjasama: ada yang bilateral bantuan permodalan, bantuan tenaga kerja, bantuan teknik, dan asistensi. Multilateral yaitu regional dan internasional. Lalu di sini ada badan kerjasama permainan. Ada IMF, IBRD, WTO, UNDP, WCO, dan ICC. IMF, International Monetary Fund. IMF didirikan dengan beberapa tujuan. Yang pertama, meningkatkan kerjasama keuangan atau moneter internasional dan memperlancar pertumbuhan perdagangan internasional yang berimbang, meningkatkan stabilitas nilai tukar uang, dan membantu terciptanya lalu lintas pembayaran antar negara. Yang terakhir, menyediakan dana bantuan bagi negara anggota yang mengalami defisit yang bersifat sementara dalam neraca pembayaran. IBRD atau International Bank for Reconstruction and Development. IBRD disebut juga World Bank atau Bank Dunia. IBRD merupakan organisasi pemberi kredit kepada negara-negara anggota untuk tujuan pembangunan. IBRD didirikan pada tanggal 27 Desember 1945 dan berkedudukan di Washington DC, Amerika Serikat. IBRD berusaha mengumpulkan dana dari para anggota untuk dipinjamkan kepada para anggota yang memerlukan dana untuk pembangunan. Pinjaman yang dibiayai oleh IBRD hanya ditunjukkan untuk proyek-proyek yang positif. WTO, World Trade Organization. WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia adalah organisasi internasional yang bertugas untuk menata dan memfasilitasi lalu lintas perdagangan antar negara serta mengatasi perselisihan perdagangan antar negara. Lalu, WTO dibentuk pada tahun 1995 sebagai badan permanen pengganti dari General Agreement of Tariff
and Trade atau GATT. GATT merupakan persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan yang dibentuk tahun 1947. Tujuan didirikannya adalah mengurangi hambatan perdagangan antar negara dengan memperhatikan kepentingan negara yang melakukan transaksi perdagangan. GATT itu dibubarkan di Jenewa, Swiss pada tanggal 12 Desember 1995. Tugas WTO itu yang pertama memantau pelaksanaan perjanjian dagang, mengevaluasi kebijakan perdagangan nasional negara anggota sebagai forum negosiasi perdagangan dan aktif menangani setiap konflik perdagangan yang terjadi, memberikan bantuan teknis dan pelatihan untuk negara-negara berkembang, melakukan kerjasama dengan organisasi internasional lainnya. UNDP, United Nations Development Program. UNDP adalah organisasi di bawah PBB yang bertugas memberikan sumber daya untuk membiayai program-program pembangunan, terutama bagi negara yang sedang berkembang. UNDP dibentuk pada bulan November 1965. OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries. OPEC adalah organisasi negara pengekspor minyak. OPEC didirikan atas prakarsa 5 negara produsen terbesar minyak dunia, yaitu Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela. Pada pertemuan tanggal 14 Desember 1960 di Baghdad, Irak, OPEC berkedudukan di Wina, Austria. Tujuan didirikannya OPEC yang pertama menyatukan kebijakan peminyakan antara negara-negara anggota, memenuhi kebutuhan dunia akan minyak bumi, menstabilkan harga minyak dunia, lalu yang terakhir menentukan kebijakan-kebijakan untuk melindungi negara-negara anggota. ICC, The International Chamber of Commerce. 1. Sebagai badan dalam bentuk kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan yang memfasilitasi perdagangan internasional. Kebijakan yang ditempuh ICC adalah memberikan aturan-aturan dan standar-standar di bidang hukum perdagangan internasional. Produk-produk pengaturan ICC yaitu Incoterms atau aturan mengenai Terms of Delivery, kemudian UCPDC atau aturan mengenai LPC. Lalu ada URC yaitu atau dalam kurungnya aturan mengenai collection dan sebagainya. Sekian materi yang telah saya bawakan atau yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.